Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riko Diansyah. NPI saya 14624000002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadi Kusuma Junior. NPI saya 14624000003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimba Fahira Jalcia Citradini. NPI saya 14624000051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tias Nabila Putra. NPI saya 14624000014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Triwulandari. NPI saya 14624000023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Putra Zikrillah. Nomor NPI saya 14624000002. Kata pengantar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, perkembangan teknologi web di 4.0 dan 5.0. Seiring dengan pesatnya kemajuan internet telah mengalami transformasi besar-besaran di era web 1.0 hingga saat ini di 3.0 yang lebih interaktif dan cerdas. Kini kita mulai memasuki era web 4.0 dan 5.0 yang menawarkan inovasi yang lebih mendalam dan kompleks. Oke, kali ini yang melatar belakangi presentasi kita hari ini yaitu perkembangan dapat diartikan sebagai proses kumulatif atau fondasi dasar yang dibangun atas perubahan sebelumnya. Setiap pencapaian dalam perkembangan diperlukan untuk mencapai rangkaian keterampilan berikutnya. Awal mula internet bermula pada tahun 1960 sampai 1980 dari proyek ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Tujuan awalnya adalah menciptakan jaringan komputer yang dapat bertahan dalam situasi perang. Pada masa itu, internet hanya digunakan oleh kalangan militer dan akademis, sehingga keamanan data pribadi tidak menjadi perhatian utama karena belum melibatkan publik luas. Ini saya akan menjelaskan perkembangan komersial. Pas ini di tahun 1990-an, internet mulai berkembang secara digital dengan kemunculan World Wide Web
dan jumlah pengguna internet meningkat besar dan banyak perusahaan mulai melakukan bisnis online. Pertumbuhan ini diiringi dengan munculnya ancaman baik seperti virus komputer, malware, dan kebocoran data akibat perlindungan yang belum memadai. Awal mula tercipta website pertama kali muncul di dunia pada tahun 1991 oleh seorang ahli komputer berbahasa Inggris yaitu Sir Timothy John Berners-Lee. Ketika merancang website, tim bermaksud untuk memudahkan tukar menukar dan memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Web 4.0. Web 4.0 juga dikenal sebagai simbiosis web karena berfokus pada aktivitas pengguna, bukan hanya data. Web 4.0 menggunakan AI dan IoT untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi sehingga tugas dapat diotomatisasi dan proses menjadi lebih efisien. Di sini saya akan menerangkan pengertian Web 5.0. Web 5.0 juga dikenal sebagai web semantik atau web intelijen adalah evolusi selanjutan dari generasi sebelumnya. Teknologi cerdas dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyediakan pengalaman baru dan meningkatkan cara kita berinteraksi dengan internet. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan perkembangan Web 4.0 di Indonesia. Kini, Web 4.0 menjadi pembicara utama dengan membawa perubahan signifikan dalam pengembangan web. Pendekatan yang lebih kolaboratif dan berpusat pada pengguna diharapkan dapat memperbaiki masalah desentralisasi dari Web 3.0, seperti memperluas akses internet ke daerah terpencil di Indonesia. Namun, penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan data privasi untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan Web 5.0 di Indonesia. Konsep Web 5.0 juga masih dalam perkembangan dan belum menjadi kenyataan yang dapat digunakan. Web 5.0 diharapkan akan memiliki integrasi teknologi generasi berikutnya seperti kecerdasan buatan yang lebih maju, realitas virtual, dan argumentasi, serta kemampuan interaksi yang lebih lanjut dengan mesin. Meskipun Web 5.0 masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diimplementasikan, kita dapat melihat potensi besar dari web generasi ini dengan kemampuannya untuk memahami konteks, personalisasi, dan kecerdasan buatan. Web 5.0 akan membuka pintu untuk pengalaman yang lebih canggih dan terintegrasi di dunia digital. Kelebihan Web 4.0, kecerdasan dan personalisasi yang lebih baik. Web 4.0 menggunakan kecerdasan buatan yang canggih untuk menyampaikan konten dan layanan yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu. Pengalaman yang lebih interaktif. Web 4.0 memberikan pengalaman yang lebih interaktif. Contohnya, seperti dalam web e-commerce, pengguna dapat menggunakan teknologi UR untuk melihat bagaimana suatu produk akan terlihat di ruang nyata sebelumnya pembeli.
kekurangan web 4.0. Peningkatan ketergantungan pada teknologi. Web 4.0 dapat meningkatkan ketergantungan kita pada teknologi dan platform digital. Masalah keamanan cyber. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh web 4.0 adalah masalah keamanan. Selanjutnya, untuk kelebihan web 5.0, integrasi teknologi dan masyarakat. Society 5.0 melibatkan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan robotika ke dalam semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan web 5.0. Penggantian pekerjaan, penggunaan otomatis dan kecerdasan buatan yang semakin meningkat dengan society 5.0 dapat potensial menyebabkan pergantian pekerjaan tertentu yang menyebabkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Kekhawatiran privasi, penggunaan teknologi yang sangat luas. Dalam konsep ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, karena data pribadi individu mungkin dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dan peluang web 4.0. Yang pertama, big data. Selanjutnya ada big data yang mungkin menjadi salah satu istilah yang cukup familiar. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI. Kedua, teknologi komputer atau mesin yang di dalamnya sudah memiliki kecerdasan layaknya manusia beserta bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. Yang ketiga ada cloud computing. Cloud computing sendiri merupakan suatu teknologi yang akan menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan juga aplikasi. Nah, selanjutnya dampak dan peluang web 5.0. Yang pertama, human centric. Industri 5.0 mencakup strategi yang semula menggerakkan manusia sebagai sumber daya atau resource menjadi aset yang sesungguhnya. Yang kedua, riset atau ketahanan. Beberapa tahun terakhir kita telah melihat dampak yang meluas dari masalah global seperti pandemi COVID-19. Yang ketiga, sustainable atau keberlanjutan. Revolusi industri 5.0 memperluas sustainable dari sekedar mengurangi, meminimalkan, atau mengurangi perubahan iklim hingga secara aktif mengejar upaya untuk menciptakan perubahan positif atau net positif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran web 4.0 dibagi menjadi 3. Integrasi kecerdasan buatan AI. Web 4.0 diharapkan akan memperkenalkan AI yang lebih canggih dan terintegrasi dalam berbagai aplikasi web. 2. Web semantik. Fokus pada pengembangan web semantik yang memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses Sekian dan terima kasih.